ketokane ilmu nujum. Lapo maca dhisik barang itu. Mau enggak diwaca-waca? Silakan senior. Kita dengarkan baik-baik, kita simak. Saya naik ke panggung hiburan bukan untuk menghibur, tapi untuk nyetik-nyetik kemerdekaan. Tapi hasilnya sama, ketawa semua. Kita merdeka 2 hari setelah Korea Selatan merdeka, hampir sama. Tapi sekarang pendapatan per kapita kita 4.000 US dollar per kapita. Di Korea sudah 33.000 US dollar, berarti 8 kali lipat pada kemerdekaan yang sama. Saya pernah bertanya pada orang Korea, kok bisa begitu ya? Jawabnya bikin saya ketawa karena sambil guyon, tapi betul didukung oleh data-data demografi. Karena orang Korea itu laki-laki, pemuda laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Nah, hubungannya apa? Kamu lebih maju kalau lebih banyak laki-lakinya. Katanya pemuda Korea kalau nggak kerja keras dia nggak akan dapat istri. Apalagi istri yang cantik seperti istri saya. Wah, tepuk tangan untuk beliaunya. Untuk Ibu Gun. Pasuran. Jadi memang pemuda dan kelahiran bayi di sana, laki-laki, rasio laki-laki dan perempuannya itu jauh. Tetapi kakek-kakek neneknya beda. Orang sana laki-lakinya lebih cepat mati karena rasionya dudo sama rondo itu 0,6, berarti 10 dudo 6 wale. Di daerah wale. Itu yang pertama. Yang kedua, yang aneh lagi di sana, kenapa dia maju mungkin ya? Dia pikirannya makro ke depan. Tahu nggak? Orang Islam di Korea itu kurang dari 1/1000, hanya 250.000 orang di sana. Tapi kalau kita jalan-jalan di Korea, di tempat-tempat umum, di situ ada musola, dan serius musolanya. Tempat wudunya itu tidak hanya 1 pancuran, tapi bisa 5-10 pancuran. Padahal hanya 250 orang dalam satu negara Korea ini, yang penduduknya 50 juta. Heran. Belakangan kita tahu dia membuat itu untuk mencegat orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia supaya mau ke sana. Dan kenyataannya kenapa sekarang orang Indonesia pada kecanduan drakor. Hebat tuh. Iya. Kemudian saya kembali ke Indonesia, kemerdekaan kita. Sejak tadi Pak Sis cerita tentang revolusi industri pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Sejak itulah suhu bumi selalu meningkat. Dari dekade ke dekade meningkat. Luar biasa ini kalau diteruskan. Maka nggak usah perlu ke neraka di sana, neraka di bumi aja kan ada di situ. Tepuk tangan untuk beliaunya. Sedikit lagi kan, ini yang sebetulnya saya ingin itik-itik kepada intelektual muda kita gitu ya. Seperti yang dideklamasikan tadi itu ya. Semangat luar biasa, tapi bagaimana caranya? Indonesia ya, Mas. Tapi bagaimana caranya kan itu yang penting. Saya sedikit agak detail ya, bahwa kenaikan suhu bumi dari dekade ke dekade itu luar biasa. Salah satu sebabnya adalah kenaikan karbon dioksida di udara. Karbon dioksida itu adalah kalau kita bernafas,
yang keluar itu adalah karbon dioksida. Kalau kita mendirikan pabrik, yang keluar itu adalah karbon dioksida. Nah, suhu udara naik itu ditandai dengan naiknya karbon dioksida di udara. Nah, sekarang bagaimana kita di beberapa negara sudah dirintis yang namanya itu karbon kredit. Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang perlu anak muda ketahui ya, untuk katanya tadi mewujudkan Indonesia Emas tahun 45 ya, itu yang harus ketahui ya. Karbon kredit ini peluangnya untuk kita, untuk mengisi kemerdekaan kita. Saya sedikit akan detail di situ ya. Karbon itu rumahnya ada dua, di udara dalam bentuk CO2 karbon dioksida, dan di darat dan laut dalam bentuk selain karbon dioksida. Nah, di sini banyak sudah dimerintis di negara-negara, yaitu setiap usaha itu diukur apakah dia mengubah karbon yang ada di darat atau di laut menjadi ke udara, memindahkan itu ke udara, ataukah dia dari udara memasukkan ke tanah gitu ya. Kalau pertanian itu jelas ya, karena fotosintesis kan mengikat CO2 menjadi daun lah, katakanlah menjadi daun tanaman. Pernapasannya lebih kecil, berarti kalau pertanian dia memindahkan karbon dioksida ke dalam tanah. Tetapi kalau orang bernapas, dia memindahkan karbon ke udara gitu ya. Nah, di sini yang dinamakan, saya bilang tadi, karbon kredit. Jadi sekarang sudah ada ya di banyak negara karbon kredit. Kalau ada industri atau ada kegiatan apa gitu ya yang dia memindahkan karbon dari tanah ke udara, dia kena kredit, dia harus bayar, dia harus membeli karbon kredit. Tetapi kalau ada kegiatan yang memindahkan karbon di udara masuk ke dalam tanah, dia bisa menjual karbon. Nah, ini penting ini ya, ini penting. Jadi generasi muda kita harus berpikir ke situ. Nah, sekarang itu orang-orang menjual beli karbon kredit itu masih dalam skop yang sempit. Misalnya kota besar dengan petani-petani atau orang-orang di sekitar kota besar itu. Banyak industri yang karena ditekan oleh negaranya, oleh masyarakatnya gitu ya, dia harus membayar berapa ton karbon yang dikeluarkan, dia harus membayar sekian. Kemudian berapa orang yang menyerap karbon itu, dia harus menerima uang. Tetapi ingat bahwa karbon dioksida itu tempatnya ada di bumi global, maka ini adalah masalah global, gitu. Masalah global yang berhak menerima misalnya atau menjual karbon kredit itu Indonesia, mungkin yang membeli Singapura, dia mungkin itu kreditnya besar, itu dia besar. Makanya itu ketika tahun 97 ada kebakaran hutan besar-besaran di Indonesia, Singapura protes karena asap dan CO2 ke sana. Kemudian ya dibalik aja, kalau pas begini kamu ngamuk, coba kalau pas enggak, kamu bernapas itu oksigennya dari hutan kita di Indonesia. Nah, ini yang mesti harus diperjuangkan, karena
beberapa ratus kilometer dari ibu kota negara yang besar kita ini ya, itu masih banyak tanah yang terbengkalai. Misalnya di Pandeglang Selatan, misalnya di Lampung, misalnya di sekitar kawasan yang sekarang menjadi bandara internasional di daerah Subang, Mojokerto, itu masih banyak tanah kosong. Nah, kenapa tanah itu kosong? Karena kalau ditanami oleh petani mungkin mati atau tidak menguntungkan. Tetapi kalau itu ditanami dengan tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan punya nilai ekonomi yang sekarang, tapi ditanami dengan leguminase gitu misalnya, itu kalau dia bisa dapat menjual karbon kredit, itu mungkin akan tertanami. Sekian, jadi itu saya menggelitik anak-anak muda sekarang supaya berpikir makro, gitu, supaya berpikir makro. Siapa tahu Indonesia Emas tahun 45 betul-betul terjadi. Terima kasih. Saya tidak bisa menyanyi, nggak bisa menghibur. Pak Gun untuk di tempat dulu, ya. Ini ada hadiah dari panitia. Terima kasih edukasinya. Semoga panjenengan sehat terus dan edukasinya kami tunggu.